Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Diata Sugianto dengan nomor NIM 413-2012-0073, kampus UMB Warung Buncit. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas besar, yaitu dengan judul analisis laju korosi material aluminium 5083 sebagai aplikasi bahan lambung kapal, dengan dosen pengajar Bapak Bakri Rio Rahayu. Latar belakang: Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak kepulauan besar maupun kecil. Sebagai negara kepulauan, penggunaan transportasi kapal laut sangat penting untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia. Dalam pembuatan kapal harus melalui perencanaan dan proses yang cukup panjang. Dalam perencanaan konstruksi kapal, bahan aluminium 803 ini adalah bahan yang pertama terkena air laut. Material lambung kapal pada kapal patroli sering menggunakan bahan aluminium 5083. Material lambung kapal yang sering terjadi korosi karena selalu bersentuhan dengan air laut. Korosi merupakan peristiwa terjadinya perubahan bentuk struktur kimiawi pada logam. Korosi adalah peristiwa yang menjadi masalah semua orang, khususnya pada bidang industri, terutama bidang perkapalan. Masalah tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian uji korosi material aluminium 5083 sebagai material lambung kapal dengan media air laut. Tinjauan pustaka. Korosi. Korosi didefinisikan sebagai penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Peristiwa korosi sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari logam berlaku sebagai kutub negatif, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif. Elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Yang selanjutnya adalah aluminium 5083. Aluminium 5083 memiliki komposisi kimia magnesium 5,2%, kromium 0,1%, dan mangan 0,1%. Daya tahan lebih kuat dari 5052 dan memiliki daya konduktivitas termal yang sangat baik. Dalam suhu tertentu cenderung berubah elastis karena 5083 mampu melindungi dengan baik dari korosi dan cocok diaplikasikan pada bidang perangkat atau perkapalan kelautan. Aluminium tipe ini dapat diolah non-panas, mudah dibentuk, dan dapat dikeraskan dengan pengerjaan pendinginan. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Yang selanjutnya adalah variabel bebas. Variabel bebas merupakan kondisi-kondisi oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Variabel ini disebut variabel pengaruh sebab berfungsi mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi media laut dari Kamal, Lamongan, dan Gresik, serta waktu perendaman sampel selama 12 jam, 24 jam, 48 jam, dan 168 jam terhadap laju korosi aluminium 5083. Lalu variabel terikat. Variabel terikat merupakan kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, mengubah, atau mengganti variabel bebas. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, karenanya juga disebut variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang terpengaruhi. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah laju korosi logam 5083 dan berat spesimen. Variabel terkontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang membatasi atau sebagai kendali. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain, terutama yang berkaitan dengan variabel moderator, di mana variabel moderator ini sendiri merupakan variabel yang karena fungsinya ikut mempengaruhi variabel tergantung serta memperjelas hubungan dengan variabel tergantung. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel kontrol adalah yang pertama volume media terkorosi sama setiap sampel, yaitu 2000
20.000 mili. Yang kedua adalah spesimen yang digunakan yaitu aluminium 5083. Ketiga, dimensi spesimen aluminium 60 mm dikali 15 mm dan tebal 5 mm. Yang terakhir adalah media perendaman adalah air laut Kamal, Lamongan, dan Gresik. Metode penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian uji laju korosi. Antara lain, yang pertama penyediaan material uji, yang kedua adalah prosedur penelitian. Untuk yang pertama, penyediaan material uji. Untuk material uji itu dipersiapkan logam aluminium 5083 dengan dimensi panjangnya 60 mm, lebarnya 15 mm dan tebalnya 5 mm dengan jumlah 36 spesimen. Air laut pada berbagai tempat, yaitu ada 3 tempat, Kamal, Lamongan, dan Gresik. Yang selanjutnya adalah alat ukur, yaitu menggunakan jangka sorong, timbangan digital, gelas ukur, dan stopwatch. Yang kedua adalah prosedur penelitian. Yang pertama adalah persiapan penelitian. Untuk persiapan penelitian itu dipersiapkan, yang pertama adalah persiapan bahan dan yang kedua adalah persiapan alat. Lalu pembuatan spesimen. Pembuatan spesimen dilakukan sebelum proses pengujian. Pembuatan spesimen adalah proses pemotongan dan pembentukan logam aluminium sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan. Yang pertama adalah bahan dipotong ukuran sebesar 60 mm, lebar 10 mm, dan tebal 5 mm. Kemudian dibersihkan dengan menggunakan kertas abrasif 500 grit, dilanjutkan 1000 grit agar lebih halus, lagi dilanjutkan dengan 2000 grit, dan terakhir dengan 5000 grit untuk menghilangkan kotoran sisa-sisa potongan material dan menghaluskan permukaan spesimen. Selanjutnya adalah proses penimbangan berat awal. Proses penimbangan berat awal dan proses foto mikrospesimen. Sebelum dilakukan proses pengujian laju korosi, dilakukan proses penimbangan berat awal dan difoto mikrospesimen agar mengetahui perbedaan berat dan bentuk permukaan sebelum dan sesudah dilakukan perendaman dengan air laut. Selanjutnya adalah proses perendaman dengan media air laut. Dalam penelitian ini, air laut yang digunakan adalah 2000 mililiter. Langkah untuk melakukan uji perendaman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersiapkan wadah berisi air laut dari berbagai daerah, yaitu 3 daerah, Bangkalan, Gresik, Lamongan. Tiap bak berisi aluminium 5083. Yang kedua adalah memberikan nama setiap wadah dengan media air laut yang berbeda. Contohnya adalah wadah A, yaitu dari Laut Bangkalan, wadah B dari Laut Gresik, dan wadah C dari Laut Lamongan. Yang ketiga adalah mempersiapkan pompa untuk simulasi gelombang air laut. Yang keempat adalah mempersiapkan stopwatch untuk mengukur waktu perendaman. Dan yang kelima adalah mulai untuk proses perendaman. Proses selanjutnya adalah proses pembersihan. Langkah-langkah dari proses pembersihan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengeluarkan spesimen dari media pengujian korosi. Yang kedua, celupkan spesimen ke air bersih untuk pembersihan awal. Yang ketiga adalah celupkan spesimen dalam larutan aseton untuk menghilangkan produk korosi melekat pada permukaan spesimen. Keempat adalah setelah dibersihkan dengan aseton, spesimen dibersihkan dengan air bersih untuk menghilangkan cairan aseton yang melekat pada aluminium 5083. Yang terakhir adalah keringkan spesimen yang sudah dibersihkan. Untuk proses yang terakhir adalah proses penimbangan berat akhir dan foto mikro. Spesimen ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik dan dilakukan foto mikro untuk mengetahui berat akhir dan berat permukaan spesimen setelah proses pengujian laju korosi. Dan selanjutnya dilakukan penghitungan laju korosi sesuai dengan metode kehilangan berat atau weight loss pada ASTM G3172 dan dilihat pada hasil foto mikro. Untuk hasil pembahasannya, yang pertama adalah laju korosi. Untuk yang pertama itu adalah dengan sampel air laut Sampang.
Bisa dilihat untuk air laut Sampang, awalnya itu salinitasnya adalah 12% dengan pH 7,33, TDS-nya itu 594. Untuk di akhirnya, untuk salinitasnya adalah 14%, pH-nya 7,70 dan TDS-nya adalah 607. Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui besar kehilangan berat pada media air laut Kamal dan hasil laju korosinya adalah seperti tabel di samping, yaitu untuk air laut Kamal, variasi waktunya adalah 12 jam, kehilangan beratnya itu 0,0003 gram, laju korosinya adalah 0,0353. Untuk 24 jam itu sebesar 0,0004 dan laju korosinya adalah 0,0194, dan 48 jam sebesar 0,0006, laju korosinya adalah 0,0168. Yang terakhir adalah 168 jam, itu kehilangan beratnya adalah 0,0014 gram dan laju korosinya adalah 0,0104. Setelah itu bisa disimpulkan dengan grafik dari gambar sebelumnya. Itu dapat kita lihat laju korosi pada spesimen dengan media air laut Kamal, perendamannya adalah 12 jam sebesar 0,0353, lalu 22 jam sebesar 0,0194, 48 jam sebesar 0,0168, dan yang terakhir adalah 168 jam 0,0104. Selanjutnya adalah pengujian air laut yang kedua, yaitu air laut Gresik. Untuk air laut Gresik itu untuk awalnya memiliki salinitasnya sebesar 25%, pH-nya 7,41 dan TDS-nya 704. Dan di akhir memiliki salinitas 28%, pH-nya 7,74%, 7,74. TDS-nya adalah sebesar 717. Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui besar kehilangan berat pada media air laut Gresik dan hasil laju korosinya adalah sebesar seperti tabel di samping. Untuk variasi waktunya, yang pertama adalah 12 jam, kehilangan berat gramnya adalah 0,0003, laju korosinya adalah 0,0353. Untuk 24 jam itu weight loss-nya 0,0004 dan laju korosinya adalah 0,0230. Selanjutnya adalah 48 jam, itu sebesar weight loss-nya 0,0007 dan laju korosinya 0,0186. Yang terakhir adalah 168 jam, itu weight loss-nya 0,0016 dan laju korosinya adalah 0,0121. Untuk grafiknya adalah sebagai berikut. Pada 12 jam itu memiliki 0,353 untuk laju korosinya. Lalu untuk 24 jam sebesar 0,0230 dan 48 jam sebesar 0,0186 dan yang terakhir 168, yaitu sebesar 0,0121. Yang terakhir adalah perendaman air laut Lamongan. Untuk salinitas awalnya adalah sebesar 27%, pH-nya 7,50 dan TDS-nya 721. Untuk akhirnya adalah salinitasnya sebesar 31%, pH-nya 7,79 dan TDS-nya 736. Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui besar kehilangan berat pada media air laut Lamongan dan hasil laju korosinya yaitu sebagai berikut. Untuk variasi waktu yang pertama adalah 12 jam, kehilangan beratnya sebesar 0,0008 gram, laju korosinya adalah 0,0848. Untuk 24 jam itu sebesar weight loss-nya 0,0011 dan laju korosinya 0,601. Dan yang selanjutnya adalah 48 jam, itu weight loss-nya sebesar 0,0015 dan laju korosinya 0,0389.
Dan pengetesan terakhir adalah 168 jam itu sebesar 0,0026 dan 0,199 untuk laju korosinya. Berikut merupakan grafik dari penelitian air laut Lamongan. Selanjutnya adalah pengaruh waktu terhadap laju korosi. Variasi waktu yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 12 jam, 24 jam, 48 jam, dan 168 jam. Perbedaan lamanya waktu proses pengujian mempengaruhi laju korosi pada aluminium 5083 sebagai contoh di dalam data pada air laut Lamongan. Berdasarkan data dan diagram pada air laut Lamongan, menjelaskan ternyata laju korosi terjadi hanya sebesar 0,0199. Dari hasil pengukuran, laju korosi paduan aluminium 5083 sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu perendaman. Semakin lama waktu perendaman laju korosi aluminium 5083, maka semakin menurun. Hal ini berkaitan dengan permukaan material aluminium masih telanjang, belum diselimuti lapisan hasil korosi pada waktu rentan waktu 12 jam sampai 160 jam laju korosi menurun. Hal ini berkaitan dengan terbentuknya lapisan hasil korosi. Lalu pengaruh sanitas pH dan TDS terhadap laju korosi. Kadar garam atau salinitas adalah banyaknya garam, zat-zat terlarut dalam 1000 gram air laut, ion klorida, dan juga konduktivitas dalam air laut bisa menyebabkan logam sangat korosif. Semakin besar kadar garam, salinitas, maka semakin besar klorida dan konduktivitas yang terkandung sehingga mempercepat laju korosi. Adanya klorida akan mempercepat laju korosi sehingga material yang diuji dengan kadar garam yang tinggi akan tergradasi dan berkurang beratnya lebih besar. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa salinitas kadar garam masing-masing air laut Kamal, Gresik, dan Lamongan berturut-turut adalah 12%, 25%, dan 27%. Dari hasil pengujian selama 168 jam dari seluruh media air laut, bisa dilihat laju korosi yang paling besar adalah air laut yang mempunyai sanititas terbesar, yaitu air laut Lamongan, yaitu sebesar 0,0199 mmPy, lebih besar daripada Kamal, Gresik, yaitu 0,0121 dan 0,0104 mmPy. Semakin besar sanititas, maka semakin besar laju korosi yang terjadi. Jika dalam kondisi sebenarnya, maka perairan yang memiliki kadar sanititas lebih tinggi biasanya menyebabkan korosi yang lebih besar pada material aluminium 5083. Selanjutnya adalah pH atau keasaman. Tingkat keasaman pH terbentuk karena 93% karbon anorganik berupa HCO3, 6% berupa CO3, dan 1% berupa CO2, ion karbon relatif tinggi pada permukaan dan hampir selalu jenuh dengan kalsium karbonat. Ini menyebabkan terjadinya pengendapan jenuh pada permukaan logam. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa pH keasaman masing-masing media air laut Kamal, Gresik, dan Lamongan berturut-turut adalah 7,33, 7,41, dan 7,50. Dari hasil pengujian selama 24 jam dari seluruh media air laut bisa dilihat laju korosi yang paling besar adalah air laut yang mempunyai pH terkecil atau paling asam, yaitu air laut Lamongan sebesar 0,0601 mmPy, lebih besar daripada Kamal dan Gresik, yaitu sebesar 0,0194 mmPy dan 0,230 mmPy. Semakin basah air laut, maka semakin besar laju korosi yang terjadi. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya adalah TDS, Total Dissolved Solid, adalah jumlah partikel yang terlarut pada media air laut, atau bisa dibilang tingkat kelarutan air laut lebih besar. TDS dalam media air laut mengakibatkan laju korosi semakin lebih besar karena lebih banyak partikel dalam media air laut akan mengakibatkan lebih banyak gesekan terhadap material yang diuji. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa TDS atau Total Dissolved Solid masing-masing media air laut Kamal, Gresik, dan Lamongan berturut-turut adalah 594, 704, 721. Dari hasil pengujian selama 48 jam dari seluruh media air laut, bisa dilihat laju korosi yang paling terbesar adalah air laut mempunyai TDS terbesar, yaitu air laut Lamongan sebesar 0,389 mmPy, lebih besar daripada Kamal dan Gresik. Semakin besar TDS, maka semakin besar laju korosi yang terjadi.
Untuk selanjutnya adalah foto mikro. Foto mikro yang pertama adalah air laut Kamal. Yang sebelah kiri itu sebelum dan yang sebelah kanan itu adalah sesudah. Yang kedua adalah foto mikro pengujian air laut Gresik. Dan yang ketiga adalah foto mikro pengujian pada air laut Lamongan. Dapat dilihat untuk masing-masing gambar yang sudah dilakukan pengujian material berupa perubahan warna, munculnya pori-pori dan lubang akibat dari korosi, terbukti dengan hasil pengujian TDS sebelum dan setelah pengujian mengalami perubahan, yaitu adalah TDS yang paling besar adalah air laut Lamongan, yaitu menunjukkan bahwa material benar-benar mengalami degradasi dan korosi setelah dilakukannya pengujian. Sanitas air laut juga mengalami perubahan pada air laut Kamal. Sebelumnya adalah 12%, setelahnya adalah 14%. Air laut Gresik sebelumnya 25%, setelahnya adalah 28%. Dan yang terakhir adalah Lamongan, sebelumnya 27% dan setelahnya adalah 31%. Untuk kesimpulan, yang pertama adalah variasi waktu perendaman berpengaruh terhadap laju korosi aluminium 5083. Pada penelitian ini, waktu perendaman yang digunakan adalah 12 jam, 24 jam, 48 jam, dan 168 jam. Pada variasi waktu 12 jam, laju korosi menunjukkan hasil yang tinggi, kemudian laju korosi semakin menurun seiring bertambahnya waktu perendaman. Contoh, pada pengujian di air laut Lamongan, laju korosi dengan variasi waktu perendaman 12 jam sebesar 0,0848 mmPy. Pada waktu 24 jam berkurang menjadi 0,601 mmPy. Kemudian pada waktu 48 jam 0,389 mmPy. Dan pada waktu 168 jam sebesar 0,0199 mmPy. Bisa dikatakan bahwa semakin lama waktu perendaman, maka semakin menurun laju korosi pada aluminium 5083. Yang kedua adalah salinitas pH dan TDS berpengaruh terhadap laju korosi logam aluminium 5083. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa salinitas pH dan TDS masing-masing media air laut Kamal itu salinitasnya adalah 12%, pH-nya 6,67, TDS-nya 594. Gresik salinitasnya adalah 25%, pH-nya 6,59 dan TDS-nya adalah 704. Dan yang terakhir adalah Lamongan, itu salinitasnya 27%, pH-nya 6,50 dan TDS-nya 721. Dari hasil pengujian selama 168 jam bisa dilihat laju korosi yang paling besar adalah air laut yang mempunyai sanitas pH dan TDS terbesar, yaitu air laut Lamongan sebesar 0,0199 dan Gresik yaitu 0,0104 dan 0,121. Jadi lebih besar dari Kamal dan Gresik. Maka bisa disimpulkan semakin besar sanitas, TDS dan pH semakin basah, maka semakin cepat laju korosi yang terjadi. Untuk saran dari penelitian ini, yang pertama adalah perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai korosi aluminium 5083 dengan variasi waktu yang berbeda lagi. Yang kedua adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai laju korosi aluminium 5083 dengan pengaruh variabel lain seperti temperatur. Terima kasih, sekian presentasi tugas besar mata kuliah korosi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.